Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramalidiansah dengan NIM 521000497 dari Ekonomi Syariah kelas E. Kali ini saya akan membuat tugas dari Bapak Fadlul, yaitu tentang data panel, cara merunning atau pengertian data panel. Sebelum masuk ke materi, saya sedikit menjelaskan tentang data panel. Data panel ialah regresi yang menggabungkan data time series dan data cross section. Itu. Saya screen sebentar. Yang di ini. Ekonomi metrika data panel adalah bidang yang terus berkembang. Meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penampang unit seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain sebagainya. Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda ini untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama-tama, heterogenitas yang tidak teramati. Pengamatan tepat waktu dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya, di mana mereka sering disebut data longitudinal. Data longitudinal adalah data hasil pengukuran berulang untuk satu atau beberapa variabel pada setiap anggota sejumlah subjek atau individu yang sama, yang diamati pada sejumlah titik waktu berbeda. Langsung saja masuk ke penjelasan di program R. Kali ini kita akan membuat data atau bagaimana data panel itu sendiri di dalam program R. Di sini kita akan menginstal package yang mana install di running saja. Kalau seperti ini, nah di ini install package. Tunggu sebentar. Package. Kebetulan saya sudah menginstal package VLM. Ini, kalau saya pilih Australia, terserah, fleksibel. Oke. Tunggu sebentar. Itu lagi proses. Di sini cari .plm. PLM. Saja.
VLM. VLM. Atas. Nah, ini VLM. Ini oke. Nah, ini kan sudah package VLM in use and will not be installed. Karena saya sudah menginstal package. Nanti kalau yang belum menginstal package, itu akan di-download datanya terlebih dahulu. Langsung di sini data. Memunculkan data dari VLM, itu data ini, semua ini sudah termasuk ke dalam package VLM. Package VLM ini sudah berisi fungsi-fungsi dan data dari package sendiri. Ini di-running saja. Running. Nah, gitu. Untuk memunculkan data dari ini, struktur data, ini tadi, struktur data, kita ini struktur data di sini. Struktur data ini akan kita munculkan convert package VLM ini di sini. Ini begini nanti jadi. Install. Nah, di running saja. Untuk memunculkan data yang paling bawah, ini tile dalam kurung convert. Nah, ini munculkan. Nah, ini kan datanya sampai firmnya sampai 200. Nah, selanjutnya memunculkan data frame dari unblock. Nah, di sini ini di sini di running saja. Nah, kita akan memunculkan data yang ini, data block block. Caranya ke dalam kurung E. Nah, ini bedanya. Di sini muncul datanya. Kita akan, misal kita akan mengecek data yang di atas, ini tinggal disalin saja copy sini. Ini dibuat begini, cuman perbedaannya dari sini. Ini perbedaan. Nah, ini di-run saja. Ini untuk memunculkan data bawahnya. Ini sampai 1031. Selanjutnya kita akan munculkan data indeks dari data tersebut. Ini di running saja. Selanjutnya
summary, yes, ism. Di sini di running saja sama summary, di running, ikuti. Ini akan keluar total sama summary of square. Nah, ini keluar minimal, satu view, median, min, keluar semua. Selanjutnya ini di bawahnya untuk memunculkan data metrik running, nah, itu datanya akan keluar. Selanjutnya data transformation, ialah kita translate dahulu di sini sudah saya translate. Di sini. Untuk memunculkan data leg datanya di sini. Ini seperti ini akan muncul datanya. Nah, gitu. Width, depth, kita akan memunculkan data height, depth, INC yang 10. Ini 10. Nah, gitu. Ini kan 10 data. Dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Yang bawahnya lanjut leg. Nah, gitu. Menimbulkan suatu data leg di sini. Bawahnya tinggal di running saja. Heart, but variation. Nah, untuk memunculkan data Bitway, ini di running saja. Nah, begini menyempurnakan data. Selanjutnya, formula. Nah, rumus dalam bahasa Indonesia, dalam beberapa keadaan standar formulas tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumen seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, kami menggunakan formula atau package. Paket tersebut formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa, tanda ini. Nah, ini untuk memisahkan, tuliskan antara dua bagian. Dalam kasus kedua, rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbaharui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Di sini di running saja. Pokoknya di running. Selanjutnya, model estimasi model.
Estimasi model dasar dengan PLM. Kegunaan dari PLM adalah untuk menunjukkan rumus, model data, dan model yang akan diestimasi, misalnya model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan ini datanya ground titik FE PLM ini terusnya. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui summary, misalnya untuk random model, summary model memberikan informasi tentang varians, komponen kesalahan, dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui runner. Ini data yang model estimasi tadi, ini di running saja. Ini tadi. Di running saja. Itu. Nah, ini summary ground untuk itu tadi memunculkan data. Pokoknya individual kayak gini jadinya nanti setelah di running. Ini di running saja. Nah, gini kan jadi. Nah, ini jadinya akan keluar total summary of square, residual sum of square, R square, adjective R square, this on F V value-nya segini. Dapat. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksikan dengan mudah menggunakan VREF. Argumen tipe menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam tingkat menuju tipe level default dalam penyimpanan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe demand ini tipe demand atau dalam penyimpanan dari individu pertama dengan tipe the first ini pertama first. Cara memunculkannya ini runner ground di running saja. Ini tadi lalu ke sini. Nah, di sini di running saja. Nah, ini akan keluar datanya ini. Ini untuk menentukan data demand-nya. Segini. Ini di running saja seperti ini. Sama, gantinya sama.
Nah, ini summary fixer. Fungsi fixer mengembalikan objek kelas fixer, sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpanan dari intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka, dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Itu summary fixer, fungsi fixer. Demand, untuk menunjukkan data demand-nya. Ini di running saja. Nah, ini estimate, keluar datanya standar error, p value, pr, signifikan kodenya ini keluar kayak gini. Selanjutnya, ini bawah, terakhir. Dalam kasus mode efek tetap dua arah, argumen efek relevan dalam fungsi fixer untuk mengekstra efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap individu. Default untuk mode efek tetap dua arah. Time untuk efek tetap waktu, dan two-way untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstrakan efek tetap waktu dari model dua arah ini. Ini dua arah. Mengekstrakan efek tetap dari model dua arah. Nah, di running saja. Nah, di running saja. Nah, ini keluar datanya semua. Sekian dari saya, Ramel Lidiansa. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.